ketua DPRD dan ketua fraksi kita panggil. Ada enggak kesepakatan KUA PPAS untuk pembahasan tentang kenaikan PBB? Tidak ada. Ada enggak perda APBD kesepakatan untuk menaikkan PBB? Tidak ada. Akhirnya saya menyampaikan untuk dibatalkan lewat fraksi. Batalkan karena demi menyelamatkan kepala daerah Mas Wali melanggar perda yang dibuat dan ditandangin ini oleh Mas Gibran sendiri. Ya, ini ketemu lagi nih sama saya ini, Om Begawan. Saya mau menceritakan, mau menjelaskan tentang goro-goro, ribut-ribut tentang kenaikan pajak bumi dan bangunan di kota Surakarta sana. Wah, yang kemarin ribut ora karu-karuan, semua warga protes, protes sama wali kotanya. Tapi sekarang sudah selesai. Tidak jadi naik ini. Berakhir dengan damai. Ya, matur nuwun Mas Wali. Ini saya mewakili masyarakat Kota Surakarta, meskipun saya jauh tempatnya, saya bisa mewakili masyarakat ya. Saya termasuk masyarakat ini. Mas Wali sudah mendengarkan aspirasi masyarakat ya. Mungkin ini jadi pembelajaran yang sebenarnya ada beberapa hal yang penting untuk direfleksikan oleh Mas Wali. Ya, kita semua tidak perlu marah-marah lah, ora usah nesu-nesu, ora usah protes-protes, nuding-nuding ora usah, ngomel-ngomel ya ora usah, menyalah-nyalahkan Mas Wali ya ora usah, menuduh kecolongan ya nggak usah, apalagi ditilapke atau kalau kata Pak Rudi mantan wali kotanya itu membelakangi rakyat ya rasah itu. Nah, jika kinerjanya selama ini bagus, baik, tiba-tiba ada yang kurang ya itu biasa saja, dimaklumi lah. Toh kebijakan itu bisa direvisi. Hurung kasep gitu, dikoreksi. Nah, kecuali kalau hal-hal yang substansial dan berdampak buruk, sementara perubahan sulit dilakukan, wah itu boleh. Boleh nesu-nesu rakyatnya itu. Contoh sederhananya JIS yang di Jakarta itu. Ketika infrastruktur tidak dipikirkan, maka stadion senilai 4,5 triliun itu muspro. Ora bermanfaat, ora berguna. Ya. Sedangkan masalah PBB ini lebih ke internal di pemerintah kota Surakarta sendiri. Ya itu urusan yang jero gitu loh. Antara wali kota, wakil wali kota dengan para ASN, utamanya kepala dinas di bawahnya. Nah, sing kelihatannya rodok berengkele ini karena ternyata ada goro-goro ini, berarti yang berengkele kepala dinasnya inilah. Nah, saya sendiri cukup kaget ini saya, meskipun jauh saya kaget ini. Saat polemik ini muncul dan respon pertama Mas Wali naiknya PBB karena target pendapatan, bagi kita yang sering mencermati pemerintah gitu, wah sering mencermati nih pemerintah kenaikan itu hal yang wajar sebenarnya. Kenaikan pajak retribusi itu hal yang wajar. Misalnya ini karena target PAD, pendapatan asli daerah, target APBD, target belanja daerah, belanja pegawai segala, dan lain sebagainya. Ini otomatis akan berdampak pada sumber-sumber pemasukan yang harus dioptimalkan. Nah, dioptimalkan ya termasuk dinaikkan lah. Ketika sumber dari banyak empos ini, tapi kenapa loh? Kok yang dinaikkan itu kok mung PBB sampai 475%. Loh, ini tandanya ada persoalan ini. Persoalan yang belum match antara eksekutif, legislatif, dan bawahannya eksekutif. Nah, makanya saya tidak langsung membuat konten soal ini, melainkan ya mempelajari dulu
melihat, mendengarkan apa yang bisa menyebabkan itu terjadi. Ya, saya tanya sana, tanya sini gitu. Mengapa Mas Wali jawabannya kok cuma begitu? Santai itu ada apa? Ini saya baru pelajari, saya nggak tergesa-gesa buat konten. Langkah apa yang diambil menghadapi polemik ini dan lain sebagainya. Ya, ini saya kumpulkan dulu data-datanya. Nah, sebagai pendukung Mas Wali, ini saya dukung loh sama Mas Wali itu. Dari pertama itu saya ikut dukung. Saya ingin memberi masukan yang lebih konkret dan jelas. Soal didengarkan atau tidak, yaitu hak Mas Wali, monggo. Wah, saya cuma memberi masukan, ora dinggo ya ora apa-apa gitu loh. Tapi nek dinggo ya matur nuwun. Sama seperti hak saya memberi masukan atas persoalan ini. Nah, jadi begini. Kalau kita sama-sama mencermati, ada yang miss ini. Oh, ada yang nggak met ini. Nah, pastinya begitu. Atau tidak disampaikan dengan gamblang oleh bawahan Mas Wali soal PBB ini. Dan target pendapatan daerah. Jujur saja ini, jujur saja saya pengen tahu nih siapa ini yang memberi informasi ini. Sing katanya di media itu jelombrong ke Mas Wali ini siapa nih? Apakah langsung Pak Sekda sendiri? Ya itu Pak siapa itu namanya Pak Ahyani kalau tidak salah itu. Atau Kepala Bapenda? Badan Pendapatan Daerah atau siapa? Wah, ini harus dicari ini. Ini harus diberi evaluasi. Oh, jangono itu. Wah, itu berhubungan dengan masyarakat seluruh kota Surakarta. Wah, iso nesu iso rame. Jenengan bisa poayan stres nanti lo pikir. Nah, di sisi lain, pengakuan DPRD Kota Solo yang mengaku tidak mendengar informasi soal ini. Ya, kecolongan. Bagi saya itu juga problem tersendiri. Ya bolehlah katakan kecolongan. Nah, ini juga persoalan ini kecolongan ini lah. Polemik ini juga menjadikan mantan wali kota itu Pak Hadi Rudiatmo itu. Pak Pringos katanya kalau panggilannya yang beken itu. Ya, cara memimpin kepemimpinannya Mas Gibran. Nah, ya itu dia menilai itu loh. Komunikasi harus ditingkatkan baik dengan wakil wali kota maupun dengan partai. Kalau orang bilang itu 3 pilar, gitu loh. 3 pilar harus ada komunikasi yang baik antara eksekutif, legislatif dan partai itu sendiri. Nah, Pak Rudi sempat geram loh itu, sempat geram itu pada Pak Wakil Wali Kota itu yang namanya Pak Teguh Prakoso ini. Kalau masalah pentingnya gini kok ya, mosok tidak tahu. Wah, ini semua kepentingan masyarakat ini dan harus berubah. Ini yang disampaikan Pak Rudi itu begini, marah itu, sama marah ya, rodok medeni loh itu brengosnya itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini jangan dianggap tidak senang dengan Mas Wali. Oh tidak, justru saya menyelamatkan loh, mengingatkan kok. Cuma kemarin waktu Pak Teguh kesini tak seneni, tak tahu saya marahi, kok nggak tahu, kok orang ngerti soal PBB naik, lucu itu lah. Ya bagi saya ya lucu. Masa Pak Wakil Wali Kota orang ngerti PBB naik ini. Wah, ini komunikasi sedang ada persoalan ini lah. Kepala Bapenda Pak Tulus Widayat menyampaikan bahwa kenaikan PBB sebenarnya menguntungkan masyarakat. Wopo ini kira-kira menguntungkan yang di mana ini? Katanya karena nilai agunannya jadi tinggi. Opo arep nyilih bank toh, Pak. Itu kalau urusan kita duit itu, kalau cari-cari duit ya itu boleh. Ini masalahnya itu bayar tahunannya yang bikin pening. Orang duwe pikiran nyilih ning bank, orang duwe pikiran ngedol lemah. Meski naiknya proporsional. Nah, dalam arti tidak semua naik terus 475%. Yang jelas tinggi banget ini bagi masyarakat bisa kelimpungan membayar PBB. Yang mau saya tekankan ini, mekanisme komunikasi internal ASN dengan kepala daerah ini penting ini.
Ini penting ini berarti ada persoalan yang harus dibenahi tentang komunikasi, mekanisme komunikasi harus diperbaiki. Karena kebijakan yang mau dihasilkan kepala daerah itu harus banyak manfaatnya bagi masyarakat. Dan ini peran ASN sangat penting. Mulane harus ada komunikasi yang jelas, yang lugas dan terbuka. Bukan sekedar memenuhi target, bukan asal naik, dinaikkan, bukan sekedar mencukupi hitung-hitungan untuk mencukupi PAD karena APBD-nya naik loh. Lah ora mengono tapi kepentingan masyarakat harus utama. Ojo ngabetke masyarakat gitu loh. Merespon berbagai polemik, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Rudi. Mas Wali sudah meminta maaf. Wah ini benar ini anak muda ya, karena ya memang merasa bersalah itu. Meskipun kecolongan ya merasa bersalah ini. Yang harus dipikirkan bagaimana meningkatkan komunikasi ini. Bukan hanya dengan partai, bukan hanya dengan wakil wali kota. Tapi juga wakil rakyat yang ada di Karangasem sana. Jadi kantor DPRD di Solo sana itu namanya Karangasem itu. Karangasem itu. Nah, secara pribadi perlu disampaikan. Munculnya polemik ini menandakan Mas Wali masih butuh banyak belajar. Nggih Mas Wali, nyuwun sewu lho Mas Wali, jenengan harus banyak belajar, mendengarkan para senior gitu. Monggo dikumpulkan senior contoh yang sudah banyak makan garam. Bagaimana melihat sebuah persoalan ini jangan sampai seperti ini terulang kembali. Artinya memiliki kemampuan membaca motif bawahan tentu itu tidak mudah. Kalau mau dibuka, mayoritas pimpinan dinas di kota Solo sekarang ini kan juga staf Pak Presiden ketika menjabat wali kota di Surakarta tahun 2005 sampai 2012 itu sebelum jadi gubernur. Ada yang dulu loh, ajudan Pak Jokowi, lurah, Kasubag, ada itu, dan lain sebagainya. Saya melihat ini sisi positifnya. Dan saya percaya Mas Wali pasti menggali soal ini. Menggali itu bahasa Indonesia, memikirkan soal ini. Nah, jadi membangun sebuah wilayah itu bukan sekedar dibutuhkan anggaran saja. Ora mung duit tok. Bukan kerja keras wali kota mendapatkan tambahan anggaran. Ora yo itu penting, tapi bukan itu. Tapi bagaimana semua stakeholder sadar, mengerti, tahu ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Supaya kotanya tambah maju, ekonominya makin tumbuh. Alane bayar PBB dhuwur banget, masyarakat ya kelimpungan. Nah, ini pentingnya menjelaskan visi misi kepala daerah. Memang ini janji, visi misi itu janji itu, dan masyarakat harus sama-sama rela berkorban. Nah, tentu sesuai dengan kemampuan masyarakat. Ojo diteka. Nah, pasti teman-teman berpikir, membangun dulu baru menaikkan pajak atau menaikkan pajak baru membangun? Nah, ini pertanyaan loh ini. Kalau berdebat soal itu, ya muter terus. Kaya ndok karo pitik dhisik endi lah. Kayak kita mendebatkan ayam dulu atau telur dulu yang ada. Itu bahasa Indonesianya. Sumber pendapatan daerah tidak hanya berasal dari pajak saja. Juga ada retribusi serta pendapatan lain. Pajak juga tidak hanya PBB loh yang dikelola oleh pemerintah daerah. Itu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, parkir itu yang di Solo itu karu-karuan. Ini jumlah kendaraan di Solo itu hampir 1,5 juta loh itu. Bayangkan kalau hasil parkir di Solo itu bisa dioptimalkan, dinaikkan, ya kan bagus itu. Nah, retribusi juga unsurnya macam-macam. Artinya internal Pemkot harus membuka potensi-potensi yang ada. Nah, sebenarnya menaikkan tarif itu langkah yang paling mudah. Gampang loh, ora rekoso, tinggal kalkulasi mudah. Penak itu, ora mumet itu. ASN-nya yang mengkalkulasi, menghitung tentang kenaikan pajak retribusi dan sebagainya, ora rekoso mengunggah ketok. Beda jika yang dilakukan itu intensifikasi. Oh, itu perlu tenaga, pikiran, dan niat. Alias memetakan kesesuaian objek pajak dengan pajak yang harus ditarik. Ya, misalnya soal PBB. Ya.
Kan tarif dikenakan bukan hanya berdasarkan luas tanah, tapi juga luas bangunan. Nah, kalau mau intensifikasi, ya ada update berapa tarif PBB sebuah rumah dikenakan. Kan dilihat apakah bentuk rumahnya sudah berubah atau belum, setidaknya luas bangunannya berubah atau belum, pernah direnovasi atau belum. Ah, monggo Mas Wali. Ini bisa kembali diupayakan untuk mengevaluasi tentang hal-hal seperti ini. Bisa tanya ke Bapenda, kapan terakhir kondisi rumah warga divalidasi dengan kewajiban PBB yang mesti dibayarkan. Nah, saya tidak yakin loh, pengecekan luas bangunan terakhir dilakukan dalam 3 tahun belakang ini. Artinya itu potensi yang mungkin bisa diperoleh sehingga target PBB Kota Solo bisa dipenuhi. Nah, termasuk intensifikasi itu jemput bola. Orang nunggu masyarakat bayar PBB, tapi ada petugas-petugas yang mendatangi warga. Itu juga bisa. Dan itu saya yakin ini ada dalam nota kesepakatan antara eksekutif legislatif. Loh, saya yakin itu. Belum lagi kalau rumah itu untuk usaha restoran atau rumah makan, apakah juga sudah dikenakan pajak? Ya itu kan tinggal meminta data ke Dinkop UMKM yang dilakukan pendataan soal bantuan COVID. Kan mereka mendapatkan bantuan, pasti masih ada datanya di sana. Artinya, Pemkot Solo tidak perlu menaikkan hingga puluhan bahkan ratusan persen. Saya percaya ini. Validasi faktual bangunan itu secara otomatis meningkatkan pemasukan PBB Surakarta. Nah, tinggal jajaran staf Bapenda itu mau melakukan apa tidak, apa mau moco koran tok. Lah itu saja itu. Mau kerja beneran atau tidak. Nah, ini Mas Wali, tugas Mas Wali untuk memberikan pemahaman kepada staf-stafnya ASN di pemerintah Kota Surakarta. Nah, dan kasus yang muncul ini di pemikiran saya loh ini. Nyuwun sewu ini, nyuwun sewu. 2024 itu sebaiknya Mas Wali tetap di Solo dulu lah. Meski kemarin-kemarin itu sempat ditarik-tarik ke Jateng 1 Pak, DKI 1 lah. Ya itu direlakan dulu. Bukan soal butuh banyak belajar juga loh. Tapi warga Solo itu masih membutuhkan jenengan. Nah, percayalah, jenengan itu orang pinter, orang cerdas, orang jujur, punya kepedulian yang baik. Kalau sudah garisnya, jabatan itu tidak akan kemana-mana. Percayalah sama Om Begawan Mas Wali. Ini monggo Mas Wali. Nyuwun sewu loh Mas Wali. Apalagi jenengan masih muda. Kesempatan masih terbuka lebar. Semoga apa yang saya sampaikan ini direnungkan. Nggih Mas Wali nggih, monggo direnungkan. Ini tanda tresno saya kepada panjenengan. Kalau cinta katanya tidak menjerumuskan, tapi justru makin menguatkan. Bener loh itu Mas Gibran, bener loh. Ini saya tunggu loh ya, 2024 di Solo saja kalau bisa. Ya tapi kalau kesempatan ini harus diambil ya monggo. Kesempatan tidak datang 2 kali. Ya, sampai jumpa pada ngompol berikutnya. Salam.